Pemirsa, apakah Stadion Utama Gelora Bung Karno tetap harus menggelar Piala Dunia U17 atau memang sudah seharusnya pemerintah dan PSSI melirik sejumlah stadion alternatif akibat jadwal konser Coldplay yang berbarengan dengan Piala Dunia U17 di GBK? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola sekaligus koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Selamat malam, Bung Akmal. Selamat malam, salam sepak bola. Ya, Bung Akmal, apa komentar Anda terkait FIFA kembali mempercayakan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 setelah sebelumnya dikecewakan atas batalnya Indonesia menggelar Piala Dunia U20? Ya, Fitri, ini merupakan berkah, hibah, tapi juga banyak masalah. Masalahnya adalah ini waktunya sangat mendadak sekali dan kita dihadapkan pada situasi yang tidak begitu bagus ya. Pertama, misalnya Piala Dunia yang akan digelar nanti pada 10 November sampai dengan 2 Desember itu berbarengan dengan agenda politik besar kita pada waktu yang bersamaan pada 19 Oktober sampai 25 November ada pendaftaran Capres-Cawapres. Nah, kita khawatir bahwa sepak bola ini terganggu dengan agenda politik, apalagi kalau kemudian Piala Dunia U17 ini digunakan sebagai panggung politik. Nah, ini akan sangat berbahaya. Dan kita sudah mengalami situasi ini di U20 dan akhirnya kita batal jadi tuan rumah. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa pada tanggal 15 November akan digunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk event Coldplay. Sudah dipersiapkan sejak lama oleh panitia penyelenggara dan ini agak sulit kalau untuk memindahkan. Nah, sementara saat ini kalau bicara stadion, kita sudah menetapkan 6 stadion tuan rumah untuk Piala Dunia U20 yang pastinya sudah diverifikasi oleh FIFA dan sudah dilakukan perbaikan. Kalau mau dipindahkan ke stadion lain, tentunya harus verifikasi ulang lagi dan juga harus ada perbaikan-perbaikan lagi. Nah, jadi pilihannya memang ada 6 stadion yang sudah ditetapkan untuk U20. Nah, menarik lagi pada waktu yang bersamaan dengan Piala Dunia nanti, stadion ini juga digunakan oleh beberapa klub Liga 1, Liga 2 untuk menggelar pertandingan kompetisi. Liga 1 misalnya saat itu sudah memasuki putaran 2 pekan 18 sampai pekan 21. Liga 2 juga sudah jalan. Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan jadi markas Persija juga. Kemudian Stadion Gelora Jakabaring Palembang jadi markas Sriwijaya, Stadion Jalak Harupat markas Persikab Bandung, kemudian Stadion Manahan markas Persis Solo, Stadion Gelora Bung Tomo markas Persebaya dan Iwayan Dipta jadi markas Bali United dan juga Arema Malang. Artinya banyak problem selain soal Coldplay, juga soal Liga 1, Liga 2 yang juga berjalan di tengah Piala Dunia U17 akan digelar. Oke, Bung Akmal, tapi terkait dengan Stadion Utama GBK, apakah menurut Anda PSSI harus ataupun tetap mengusahakan Stadion Utama GBK ini menjadi venue Piala Dunia U17? Karena kemudian kan Stadion Utama GBK ini menjadi ikon stadion terbesar di Indonesia. Ya, saya pikir stadion ini akan tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 ya, karena kalau berdasarkan verifikasi Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan itu yang nilainya A untuk verifikasi dari 10 stadion yang pernah diajukan oleh PSSI untuk jadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang kemudian diloloskan 6. Nah, kemungkinan Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan ini akan digunakan sebagai altar final pada 2 Desember. Kenapa? Karena itu tadi tanggal 14 November digunakan untuk konser Coldplay. Atau ada pilihan lain, misalnya Coldplay ini dengar-dengar mau dipindahkan ke Singapura. Jadi Singapura Coldplay ada 2 event yang akan digelar atau 2 agenda, salah satunya event di Singapura sendiri kemudian menggantikan event di Indonesia. Tapi pastinya ini akan mendapatkan respon negatif dari orang-orang yang sudah beli tiket atau penggemar Coldplay yang sudah beli tiket di Indonesia. Jadi memang pilihannya adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan ini tidak digunakan untuk penyisian grup, tapi digunakan untuk babak knockout utamanya semifinal dan final. Karena semifinal dan final itu akan dilaksanakan antara tanggal akhir November dan juga pada tanggal 2 Desember. Artinya waktu rentang 14 hari masih bisa kemudian diusahakan Gelora Bung Karno Senayan rumputnya masih layak untuk dipakai buat pelaksanaan babak knockout Piala Dunia U17, asalkan nanti pelaksanaan event Coldplay ini stadion benar-benar bisa ditutup dengan baik dengan alat yang baik sehingga kemudian rumputnya tidak sakit atau tidak rusak. Oke, tapi bagaimana dengan kemungkinan bahwa event Piala Dunia U17 sendiri dipindah ke lokasi lain, misalnya pemilihan stadion lain seperti Jakarta International Stadium. Tapi sebelum kita membahas mengenai masalah itu, kita akan ikuti dulu pernyataan dari Erick Thohir. Yang pasti menjadi catatan, kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton, yang harusnya ada 4 pintu, baru terbuka 1 pintu. Nah, ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Jangan sampai supporter
tidak pulang ke rumah dengan selamat. Nah, akses-akses ini yang harus dipastikan. Ya, tidak mungkin hanya satu pintu. Nah, ini yang kita harus tinjau di lapangan. Saya sudah dapat laporannya sebenarnya. Nah, tapi tentu nanti bersama Pak Heru sebagai PLT Gubernur kita akan meninjau langsung bersama Pak Basuki juga kira-kira kekurangan yang apa yang harus dilengkapi. Ya, saya yakin tidak mungkin FIFA tidak bilang standarnya tidak masuk karena sesuatu hal yang politis, tidak. Tetapi memang standarnya harus diselaraskan. Bung Akmal, menurut Anda bagaimana peluang JIS untuk menggelar Piala Dunia U17? Ya, yang pertama JIS ini sangat layak sebenarnya. Waktu Piala Dunia U20 kita mengajukan tuan rumah, JIS ini belum dibangun, jadi tidak masuk. Kemudian salah satu stadion yang diusulkan menjadi venue pertandingan Piala Dunia U20. Tapi saat ini memang JIS ini layak untuk ikut menjadi stadion yang digunakan untuk Piala Dunia U17. Cuma memang problemnya seperti tadi dikatakan, saya sudah ke stadion JIS Jakarta International Stadium, ada sedikit permasalahan adalah di lorong bawah itu mobil bus untuk pemain tidak bisa masuk karena terlalu pendek. Itu problem satu. Yang kedua, problemnya JIS ini kan diletak di tengah-tengah kampung gitu kan, dan akses untuk transportasinya agak sulit. Sementara misalnya parkirannya juga terbatas. Nah, ini akses-akses ini yang kemudian bisakah dibenahi oleh pemerintah dan juga PSSI dalam waktu misalnya 4 bulan. Kalau bisa dibenahi, bukan tidak mungkin JIS menjadi alternatif stadion yang digunakan. Jadi bisa 7 stadion digunakan untuk Piala Dunia, walaupun misalnya 4 stadion saja cukup untuk menjadi tempat pelaksanaan Piala Dunia U17. Peru menggunakan 4 stadion, sayangnya 4 stadion yang digunakan infrastrukturnya tidak memenuhi standar atau syarat yang ditetapkan oleh FIFA, sehingga akhirnya Peru pada 3 April 2023 dibatalkan jadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan sekarang dialihkan ke Indonesia. Kemudian yang kedua adalah di Argentina kemarin Piala Dunia U20 itu stadionnya cuma 4 juga. Artinya kalau kita sekarang ada 6 stadion, GBK tidak bisa dipakai misalnya, masih ada 5 stadion yang bisa digunakan atau alternatifnya adalah JIS. Saya pikir ada potensi JIS digunakan karena ini kan Piala Dunia U17, pesertanya juga usia muda dan juga penontonnya tidak seramai Piala Dunia level senior yang pastinya supporternya pasti besar. Kalau Piala Dunia U17 ya penontonnya tidak akan lebih banyak dari Piala Dunia U20 bahkan senior. Jadi masih bisa menampung stadion JIS, bahkan stadion Batakan juga bisa digunakan untuk pelaksanaan Piala Dunia U17. Tinggal bagaimana nanti apakah FIFA menyetujui, tentunya akan dilihat apakah infrastrukturnya siap, akomodasinya siap, transportasinya siap. Kalau semuanya siap pasti akan digunakan. Oke, Bung Akmal, dari mengenai isu lokasi penyelenggaraan, kita bergeser ke soal Timnas Indonesia U17 sendiri. Menurut Anda, bagaimana kesiapan Timnas dengan persiapan yang kurang lebih 4 atau 5 bulan lagi ini? Ya, kalau kita ini problem utama kita sebenarnya ya persiapan tim nasional. Kalau infrastruktur atau stadion kita sudah siap karena kita sejatinya tuan rumah Piala Dunia U20 yang batal karena tekanan politik waktu itu gitu kan, sehingga kemudian digantikan Argentina. Nah, ini soal pemain ini yang agak repot karena kita tidak punya persiapan sama sekali untuk memilih tim nasional U17. Nah, langkahnya memang harus cepat ini untuk memilih tim, kemudian sudah ditetapkan Bima Sakti sebagai pelatih dan pilihannya adalah untuk segera melakukan pelatnas jangka panjang ya. Untungnya ini U17 sehingga banyak pemainnya memang belum terikat dengan klub sehingga lebih mudah untuk dibawa pelatnas jangka panjang. Cuma permasalahannya adalah Argentina saja yang juara dunia 6 kali kemudian mendadak menjadi peserta Piala Dunia U20 tidak bisa berbicara banyak walaupun lolos sampai babak 16 besar. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ini problem, jangan sampai kemudian nanti ada beban mental. Pelatihnya terganggu masalah psikologi, pemainnya terganggu secara psikologi kalau kita tidak siap dan akhirnya jadi lumbung gol buat lawan-lawan. Nah, ini yang kemungkinan harus diantisipasi oleh PSSI dan pemerintah. Bagaimana tim ini bisa dipersiapkan dengan cepat dan tidak dalam tanda kutip ya tidak malu-maluin lah ketika tampil di Piala Dunia nanti. Oke, Bung Akmal, kita harapkan dengan waktu yang sangat sedikit, 5 bulan lagi, ada kesiapan yang luar biasa dari Timnas dan juga kesiapan dari segi infrastruktur sendiri. Terima kasih Bung Akmal telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.